warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ari Anugrah Trinanda Putra dengan NIM 2018-11-040. Saya hadir di sini untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum mikroprosesor saya yang ditugaskan untuk mempresentasikan modul ketiga dari praktikum mikroprosesor yang berjudul Operasi Logika dan Manipulasi Bit. Dikarenakan pelaksanaan praktikumnya secara online, maka untuk memperlancar praktikum, kita menggunakan software EMU 8086. Software ini memang dikhususkan untuk melakukan proses mikroprosesor. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa tiap modul dalam praktikum mikroprosesor memiliki tujuannya masing-masing. Dan tujuan dari modul ketiga praktikum mikroprosesor ini ada 4, yaitu yang pertama adalah memahami perintah dan proses operasi logika pada mikroprosesor. Yang kedua adalah dapat melakukan operasi logika AND, OR, NOT, dan XOR pada mikroprosesor. Kemudian yang ketiga adalah dapat memahami perintah dan operasi manipulasi bit pada mikroprosesor. Dan yang keempat adalah dapat melakukan manipulasi bit geser kiri dan geser kanan. Seperti yang disebutkan pada judulnya, pada praktikum ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu operasi logika dan manipulasi bit. Untuk operasi logika sendiri, kita akan mempelajari tentang gerbang logika. Dan untuk manipulasi bit, kita akan mempelajari tentang SHR dan SHL. Pada operasi logika sendiri, kita akan mempelajari tentang gerbang logika. Gerbang logika sendiri adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah sinyal inputan atau masukan menjadi sebuah sinyal keluaran atau outputan yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu sistem bilangan yang hanya memiliki dua kode, yaitu 1 dan 0 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Pada operasi logika sendiri, kita hanya akan berfokus pada 4 gerbang logika, yaitu NOT, OR, AND, dan XOR. Gerbang NOT adalah gerbang yang hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukannya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan hasil keluarannya adalah logika 0, maka masukannya kita harus menggunakan logika 1. Begitupun sebaliknya. Untuk operasi NOT dapat dilakukan dengan cara seperti ini, di mana bilangan yang ingin dilakukan operasi NOT diletakkan pada register AL dengan menggunakan perintah move dalam bentuk heksadesimal. Kemudian untuk operasi NOT digunakan dengan sinteks NOT tujuan atau sumber. Dan beginilah bentuk simbol dari gerbang logika NOT. Kemudian yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika kedua atau salah satu dari masukannya berlogika 1. Sedangkan jika kita menginginkan keluaran berlogika 0, maka kedua masukan dari gerbang OR harus berlogika 0. Untuk operasi AND dapat dilakukan dengan cara seperti ini, di mana bilangan-bilangan yang ingin dilakukan operasi AND diletakkan pada register AL dan BL dengan menggunakan perintah move dalam bentuk heksadesimal. Kemudian untuk operasi AND digunakan dengan sinteks AND tujuan koma sumber. Beginilah bentuk dari simbol gerbang logika OR. Kemudian yang ketiga adalah gerbang logika AND. Gerbang logika AND akan menghasilkan keluaran berlogika 1 jika kedua masukannya bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu atau kedua masukannya ada yang bernilai 0. Untuk operasi OR dapat dilakukan dengan cara seperti ini, di mana bilangan-bilangan yang ingin dilakukan operasi OR diletakkan pada register AL dan BL dengan menggunakan perintah move dalam bentuk heksadesimal. Kemudian untuk operasi OR digunakan dengan sinteks OR tujuan koma sumber. Beginilah bentuk simbol dari gerbang logika AND.
Dan yang terakhir ada gerbang logika XOR. XOR sendiri merupakan singkatan dari exclusive OR. Gerbang logika XOR akan menghasilkan keluaran berlogika 1 jika semua masukannya bernilai berbeda. Sedangkan jika nilai masukannya sama, maka keluaran dari gerbang XOR akan berlogika 0. Untuk operasi XOR dapat dilakukan dengan cara seperti ini, di mana bilangan-bilangan yang ingin dilakukan operasi XOR disimpan dalam register AX dengan menggunakan perintah move dalam bentuk heksadesimal. Kemudian untuk perintah XOR digunakan dengan sinteks XOR tujuan, sumber. Beginilah bentuk simbol dari gerbang logika XOR. Begitulah kira-kira materi tentang operasi logika. Kemudian kita akan masuk ke materi manipulasi bit. Manipulasi bit yang dipraktikumkan adalah manipulasi bit SHR dan SHL. SHR merupakan singkatan dari shift right atau geser ke kanan, sedangkan SHL merupakan singkatan dari shift left atau geser ke kiri. Operator SHR akan menggeser operan 1 ke kanan sebanyak operan 2 secara per bit. Kemudian bit kosong yang telah bergeser akan diberi nilai 0. Operator SHR dapat digunakan dengan menggunakan sintak SHR operan 1, operan 2. Sedangkan operator SHL akan menggeser operan 1 ke kiri sebanyak operan 2 secara per bit. Kemudian bit kosong yang telah tergeser akan diberi nilai 0, sama halnya dengan SHR. Untuk operator SHL dapat digunakan menggunakan sintak SHL operan 1, operan 2. Untuk program tugas akhirnya, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail tiap-tiap perintah dalam programnya, tapi saya akan menjelaskannya secara garis besarnya saja. Untuk program tugas akhirnya sendiri, kita diperintahkan untuk membuat sebuah program aplikasi yang meminta dua buah bilangan dengan dua buah digit bilangan desimal, paling kecil 0 dan paling besar 15. Kemudian aplikasi akan menampilkan konversi kedua bilangan desimal tadi ke dalam bilangan biner. Setelah itu, aplikasi juga akan menampilkan proses dari operasi logika gerbang NOT, AND, OR, dan exclusive OR. Untuk program ini, kita dapat membuatnya dengan mengkombinasikan beberapa perintah maupun kodingan-kodingan yang telah kita pelajari pada praktikum-praktikum sebelumnya, kemudian dikombinasikan dengan perintah-perintah dan kodingan-kodingan yang kita pelajari pada modul ketiga ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.